sering kosong, sering stres karena keluarga saya tuh di mana-mana, di sudut rumah, di kamar itu banyak sekali mungkin sesajen ya kalau saya lihat, dan bau-bau kemenyan itu banyak sekali memenuhi seluruh ruangan di rumah saya. Dan yang ketiga itu adik saya yang paling terakhir. Adik saya itu sudah gila karena mungkin mau jadi tumbal selanjutnya. Padahal adik saya dan saya itu bisa dibilang secara agama masih beribadah. Cuma karena adik saya itu belum paham atau belum ini, jadi masih labil lah intinya. Dan di sini tuh saya kepikiran mas, karena kakak saya yang meninggal, yang menjadi korban ilmu hitam itu, saya tuh sedih mas. Tiap malam tuh saya didatangi terus sama kakak saya. Dari situ kakak saya tuh gak bicara, cuma datang dengan raut wajah sedih, nangis. Dan itu gak cuma di dalam mimpi, kadang tuh sekelebatan saya lihat kakak saya tuh menangis. Makanya saya tuh ngirim video ini kepada masnya, siapa tahu bisa membantu saya menyadarkan keluarga saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi alhamdulillah, alhamdulillah kita bisa kumpul lagi. Ini komplit ya, alhamdulillah. Ya. Jadi sebelum kita berangkat ekspor, tadi sengaja saya kumpulin di sini dulu karena saya mendapatkan sebuah email yang berisikan video dan alamat rumah. Jadi di dalam video itu Suruh mas? Apa mas? Suruh tulen? Enggak sih. Jadi nanti kita lihat bareng-bareng. Jadi bentar, makanya tak jelasin. Sampai aku ada yang ngomong seketap, pedot-pedot malah bingung. Kayak cewek cowok mas? Cewek cowok? Cewek. Iya, namanya Novi. Cakep aja mau ini. Wedoan. Jadi gini, saya ulangin. Saya mendapatkan sebuah email dari Mbak Novi. Sebenarnya itu beliau itu kayak gimana ya, kayak curhat, dan dia mengatakan semua kejadian yang ada di keluarganya. Dan di situ bahkan di email itu tuh ada video dan disertakan alamat rumahnya yang dahulu, karena beliau ini sekarang udah pindah rumah. Nah, mungkin untuk jelasnya saya liatin videonya ya. Nanti tak cantumin di situ videonya. Nah, jadi ini mas. Nih, nanti mas Agus lihat rekotannya sendiri aja ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi. Di sini saya ingin bercerita dan juga curhat bahwasanya di keluarga saya itu bisa dibilang penganut ilmu hitam. Dan di keluarga saya itu berbeda-beda dalam menganutnya, atau yang itu ada yang kekebalan, ada yang pesugihan, pengasihan, dan lain sebagainya. Di sini tuh saya gimana ya mas, bisa dibilang saya itu mungkin saya akan menjadi korban, karena di keluarga saya atau itu tuh yang tidak tahu menahu atau yang tidak mengikuti ilmu hitam itu ada 3 anak. Pertama itu kakak saya, dan itu kakak saya sudah meninggal karena menjadi korban. Entah itu, saya juga kurang paham ya, apakah itu korbannya ibu, bapak, atau kakak-kakak saya yang lainnya. Intinya tuh meninggalnya secara tidak wajar. Dan kedua itu saya itu hampir gila karena tidak tahu, kayak di rumah itu pikiran sering kosong, sering stres karena keluarga saya tuh di mana-mana, di sudut rumah, di kamar itu banyak sekali mungkin sesajen ya kalau saya lihat.
dan bau-bau kemenyan itu banyak sekali memenuhi seluruh ruangan di rumah saya. Dan yang ketiga itu adik saya yang paling terakhir. Adik saya itu sudah gila karena mungkin mau jadi tumbal selanjutnya. Padahal adik saya dan saya itu bisa dibilang secara agama gimana ya, masih beribadah. Cuma karena adik saya itu belum paham atau belum ini, jadi masih labil lah ininya. Dan di sini tuh saya kepikiran Mas, karena kakak saya yang meninggal, yang menjadi korban ilmu hitam itu, apa ya, saya tuh sedih Mas. Tiap malam tuh saya didatangi terus sama kakak saya. Dari situ kakak saya tuh gak bicara, cuma datang dengan raut wajah sedih, nangis. Dan itu gak cuma di dalam mimpi, kadang tuh sekelebatan saya lihat kakak saya tuh menangis. Makanya saya tuh ngirim video ini kepada Masnya, siapa tahu bisa membantu saya menyadarkan keluarga saya yang tadi seperti saya ceritakan. Dan juga saya ingin Masnya itu menguak apa yang ingin kakak saya sampaikan. Kok kalau datang ke mimpi saya itu dengan raut wajah yang sedih, itu kenapa? Karena saya jujur sampai sekarang tuh masih kepikiran. Dan juga siapa tahu Masnya bisa menyembuhkan adik saya yang dalam gangguan jiwa Mas. Karena itu saya memutuskan untuk pergi dari rumah karena saya sudah tidak betah di rumah. Dan juga makam kakak saya itu berada di belakang rumah. Siapa tahu Masnya kalau mau lihat-lihat bisa di belakang rumah. Dan juga nanti alamat sudah saya sertakan di bawah video ini. Saya minta tolong kepada Masnya supaya bisa membantu saya dan juga bisa menyadarkan keluarga saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan kalian udah lihat kan videonya? Iya Mas, kasihan banget ya. Nah, Iya Mas. Jadi satu keluarga itu menganut ilmu hitam. Ada yang pengasihan, ada yang untuk pesugihan dan sebagainya. Bahkan di setiap sudut rumahnya pun banyak ada sesajen kayak gitu kan. Bahkan yang bikin miris itu Mbak Novi ini sampai pindah rumah, meninggalkan rumahnya itu karena dia nggak betah dengan kelakuan keluarganya. Tetaplah Mas, satu keluarga kayak gitu loh. Nah, maka dari itu tadi sebelum kita berangkat explore, tak kasih unjuk videonya. Siapa tahu kalian mau tak ajak ke alamat yang tadi udah dicantumin itu. Dan yang di sini sih saya ini ya, ada dua kejanggalan. Yang pertama itu keluarganya yang menganut ilmu hitam itu siapa aja dan apa aja jenis ilmu hitamnya. Terus yang kedua, dibalik almarhumah kakaknya yang sering menemui Mbak Novi ini itu tujuannya untuk apa? Karena kata beliau di video tadi kan cuman datang lewat mimpi, ya kan? Bahkan dia tidak mengungkapkan apa-apa dan kuburannya pun ada di belakang rumahnya. Nah, terus sama adiknya yang itu yang menjadi korban gila itu kan nggak tahu apa-apa. Nah itu kita cari, siapa tahu kita masih bisa inilah nolong. Iya kan. Kasihan ya. Tapi kan kita juga harus berhati-hati Mas. Soalnya ini kan kita melibatkan satu keluarga, apalagi di luar lingkup yang melakukan peritual semua. Iya benar. Kita juga harus hati-hati juga kalau kita memang benar-benar mau bantu. Kita harus mawas diri, antisipasi, waspada lah. Apalagi kita nanti berada di lingkup daerah orang. Terus yang tambah lagi yang jadi pertanyaan saya itu, kok sampai tega mengorbankan anaknya sendiri? Yang ini yang kakaknya yang dimakamkan di belakang rumah itu aja kan mengorbankan anaknya sendiri dan anak kandungnya. Nah mungkin gini, nanti kita akan datangi lokasi alamatnya itu dan nanti kita izin dulu sama Pak RT, bahkan kita nanti tanya dulu sama Pak RT sana apakah
dari pihak RT dan warga-warga sekitar itu udah mengetahui kejadian itu atau belum. Kalau misalkan belum ya kita izin, terus kita tunjukkan videonya. Cuman kalau misalkan sudah, langkah apa yang dilakukan oleh RT dan warga setempat itu untuk mengatasi keluarga yang sudah sesat itu? Ya pasti kita minta izin dulu aja, diperbolehkan atau tidaknya disitulah kita untuk melakukan kegiatan pada malam hari ini lah, apa yang kita lakukan, apalagi itu mau larut malam. Iya, yaudah kita sana aja yuk. Iya mas.